Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain, terutama yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, sekarang kita kembali berjumpa di dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh LC, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk kita semua di waktu yang singkat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang urgensi pentingnya nasihat bagi seorang muslim. Seperti kita ketahui, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan peribadatan dan ketakwaan agar kita menjalankan ibadah dan juga untuk menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali berjalan tidak lancar. Ada kalanya kita sangat semangat. Semua berbagai macam amal soleh ingin kita lakukan dan berusaha keras untuk kita melaksanakannya. Kemaksiatan ataupun hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita menjadi orang yang paling anti untuk melakukannya saat itu. Tetapi terkadang kita biasa saja. Bahkan terkadang keimanan dan ketakwaan kita melemah. Sehingga amal-amal saleh menjadi suatu yang berat untuk kita laksanakan. Kita jadi malas-malesan. Bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita juga lakukan. Selain daripada kita bertaubat kepada Allah, selain kita harus bermuhasabah atas fenomena-fenomena tersebut, terutama tentang kelemahan iman, kita juga membutuhkan unsur-unsur lain. Unsur-unsur itu yang akan mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Unsur itu adalah nasihat. Ya, nasihat adalah kata-kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Walaupun asalnya dari bahasa Arab, ternyata nasihat juga itu sudah masuk ke dalam padanan bahasa Indonesia.
Ya, nasihat artinya memberikan arahan, memberikan petuah, ya. Nah, itulah makna nasihat secara umum. Tetapi kalau kita kembalikan lagi ya kepada bahasa Arab, maka kita akan mendapatkan makna yang lebih luas dari sekedar wejangan atau petuah yang diberikan seseorang kepada orang lainnya. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim, ternyata agama kita yang mulia ini sudah memberikan rambu-rambu, bahkan penekanan apa itu nasihat dan bagaimana nasihat yang terbaik seperti itu, dan juga bagaimana kita menyikapi nasihat serta bagaimana kita ingin menasehati orang lain. Karena kelemahan iman itu bukan hanya sering dialami oleh kita, tapi juga orang lain. Ya, bahkan saudara kita, teman terbaik kita, mereka juga terkadang jatuh ya kepada kelemahan iman. Oleh karena itu mereka juga sangat membutuhkan nasihat, tetapi tidak sembarangan nasihat, ada adab-adab dan juga materi-materi nasihat yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang coba kita untuk mentadaburi, mempelajari apa itu nasihat. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan bahwa nasihat ini berasal dari bahasa Arab. Kata-kata nasihat ini, kata nasihat ya, menurut bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Nun, sod, dan ha. Ya, nasoha yang artinya secara etimologi ya, bahwa nasoha atau nun, sod, dan ha ini memiliki 2 makna. Apa itu? Yang pertama, maknanya adalah al-khulus atau al-ikhlas, yang artinya adalah sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni, atau kita menginginkan sesuatu yang murni. Maka jika dalam contoh kalimat bahasa Arab, nasahtu al-asal, ya, saya menginginkan madu yang murni. Ya, artinya adalah bahwa kita benar-benar akan mengusahakan ya madu yang murni, yaitu madu yang selamat, madu yang berbebas dari kotoran-kotoran. Jadi makna yang pertama adalah al-khulus, yang murni, yang terbaik. Nah, kemudian makna yang kedua adalah al-khiyatah, yang artinya adalah menambal, menjahit, ya, menutupi kekurangan-kekurangan. Dikatakan dalam bahasa Arab, nasahar rajul saubahu idza khatahu. Dikatakan seseorang itu menasehati bajunya. Maksudnya menasehati bajunya adalah artinya adalah bahwa dia menambal bajunya yang robek ya atau yang bolong dengan kain lain supaya tertutupi. Nah, berdasarkan secara bahasa ini, maka makna nasihat dalam bahasa Arab itu terdiri dari 2 makna ya. Yaitu yang pertama adalah dari kata al-khulus yang artinya adalah memurnikan, artinya adalah kita menginginkan yang terbaik, yang termurni, yang the best dari orang yang kita nasihati itu. Ya, kita juga menyodorkan yang terbaik untuk orang yang kita cintai atau orang yang kita nasihati. Jadi ketika seseorang memberikan pengarahan harus disertai dalam niat dirinya ya bahwa dia menginginkan kebaikan. Bukan menginginkan keburukan. Ya, bukan kemudian malah kemudian menjelek-jelekan, menjatuhkan mentalnya, bukan. Ya. Jadi berdasarkan secara bahasa tadi, nasihat adalah artinya seseorang melakukan upaya-upaya ya dengan niat dia menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihatinya. Ya. Kemudian makna yang kedua yang tadi berasal dari kata artinya memperbaiki, menambal kebolongan, menambal keaiban, artinya adalah seseorang itu menasehati saudaranya agar kekurangan-kekurangannya, agar aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya itu bisa diperbaiki. Nah, maka inilah 2 makna nasihat yang berarti secara menurut bahasa Arab bahwa nasihat itu jauh lebih luas dari sekedar petuah atau petunjuk. Yaitu bahwa nasihat bisa berarti adalah menyodorkan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa, apa yang kita punyai untuk orang lain. Baik itu dengan kita memberikan perlakuan yang baik ataupun juga kita mengupayakan agar orang lain ya juga dia mencapai derajat yang lebih baik gitu ya. Dan yang kedua adalah kita artinya memperbaiki.
ya, menambal, menutup ya kekurangan ataupun aib yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nah, inilah nasihat gitu ya. Nah, kemudian tentang nasihat ini ya, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak berbicara tentang nasihat ini ya. Bahkan manusia-manusia yang terbaik, yaitu para nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka membangun dakwah mereka di atas sebuah nasihat atau di atas nasihat-nasihat ya, yaitu mereka menginginkan yang terbaik bagi umatnya ya, yang selama ini harusnya umat tersebut sebagai hamba-hamba Allah itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi kemudian mereka berbuat syirik. Maka para nabi ini menasehati ya, agar mereka itu kembali kepada derajat terbaik mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan nasihat gitu ya. Dan para nabi menasehati umatnya agar umatnya tersebut ya itu kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atas mereka. Ya, para nabi itu menginginkan yang terbaik ya, sekaligus memperbaiki, mengembalikan ya, menutup aib mereka dengan kembali kepada tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, kita bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita katakan mereka mengasaskan dakwah mereka kepada umatnya adalah dasar nasihat, dengan dasar nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf, Allah firmankan tentang Nabi Nuh alaihissalam, "Uballigukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabb kalian ya, dan aku menasehati, aku menginginkan kebaikan bagi kalian, dan aku mengetahui perkara-perkara dari Allah yang tidak kalian ketahui ya. Jadi menginginkan yang terbaik ya. Kemudian tentang Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Ya, aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku, dan aku adalah pemberi nasihat lagi terpercaya. Aku menginginkan yang terbaik. Aku ingin perbaikan terhadap kalian. Ya. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dan demikian juga dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Bahwa berarti ini menunjukkan bahwa nasihat di dalam agama itu penting ya. Coba kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim." Aku bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menunaikan salat, menunaikan zakat, dan untuk menasehati setiap muslim. Bahkan dijadikan item dalam sumpah di dalam Islam. Dalam baiat ya, di zaman Rasulullah SAW itu adalah memberikan nasihat ya. Nah, memberikan nasihat ini tentu dengan dua makna yang tadi kita sebutkan, yaitu memberikan yang terbaik bagi setiap muslim ya. Artinya kalau ada seorang muslim kekurangan, dia akan bantu ya. Jika seorang muslim itu membeli barang pada dirinya, dia pantang untuk menipunya ya. Ataupun jika seorang muslim itu melakukan kesalahan, kealfaan ya, kelalaian, maka dia akan menasehatinya. Ya, ini dijadikan salah satu poin sumpah di zaman Rasulullah ya. Kemudian yang kedua, bahkan disebutkan bahwa memberikan nasihat ini termasuk kewajiban terhadap sesama muslim. Kewajiban ya, bukan sesuatu yang hanya sekedar disarankan, tapi ini wajib. Ya, artinya apa? Ketika datang perkara tersebut, dia harus menasehati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Qila man hunna ya Rasulullah. Ya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu ke rumahnya ataupun untuk sebuah acara gitu ya, selama tidak melakukan kemaksiatan, tidak ada maksiat di situ, maka penuhilah undangannya.
Wa izastansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Ya, dan jika selanjutnya adalah jika dia bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Maka jika dia bersin, ya, dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Dan jika dia sakit, jenguklah dia. Dan jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ya, nah di sini disebutkan ini adalah salah satu kewajiban bagi kita setiap seorang muslim kepada muslim yang lain adalah memberikan nasihat. Ya, jadi penting sekali sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada satu hal ya yang mungkin ini termasuk hadis yang sangat terkenal ya, yaitu hadis tentang bahwa agama adalah nasihat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Ya, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ad-dinun nasihah, ya, sesungguhnya atau agama itu adalah nasihat. Ya. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Ya. Bahwa agama itu adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan secara umum buat kaum muslimin seluruhnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Artinya adalah bahwa nasihat itu adalah bagian terpenting dari agama. Dan juga bisa bermakna bahwa ajaran-ajaran agama, baik itu akidahnya, baik itu masalah ibadahnya, dan masalah akhlaknya, itu semuanya adalah nasihat. Ya, hampir semua perkara agama adalah nasihat. Dan ini adalah menunjukkan betapa nasihat itu penting untuk kita semua. Lantas apa tempat-tempat ya? Jadi dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga kaum muslimin secara umum. Apa maknanya ini? Ya. Baik ya, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada makna nasihat yang pertama, yaitu memberikan yang terbaik ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pensarah dari hadis ini yaitu Syekh Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, seorang ulama, itu menjelaskan apa makna nasihat untuk Allah, yang artinya adalah kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan makna nasihat yang terbaik untuk Allah adalah an-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ilal imani bihi wa nafyu syarqi anhu wa tarkul ilhad fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Ya, nasihat untuk Allah maknanya adalah kita beriman kepada Allah. Ya, menafikan sekutu, meniadakan sekutu-sekutu bagi Allah, tidak ada. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, juga tidak menyelewengkan dalam sifat-sifat Allah, menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan, dan juga selanjutnya adalah mentaatinya, menjauhi segala kemaksiatan kepadanya. Ya, kemudian mencintai dan membenci hanya karena Allah, memerangi orang-orang yang kufur dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beramal, menyeru dan memotivasi orang untuk hal-hal tersebut, yaitu untuk memurnikan peribadatan kepada Allah, untuk mentaati, untuk menjauhi kemaksiatan kepadanya. Itu adalah bagian dari nasihat kepada Allah, yang artinya kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan agama adalah nasihat untuk Al-Qur'an, wali kitabihi. Apa maknanya? Ya, nasihat untuk Al-Qur'an, untuk kitabnya. Maknanya adalah, ya, kata
Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, maknanya adalah mengimani bahwa Al-Quran itu adalah benar kalam Allah dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang menyamainya sedikit pun dari ucapan manusia. Tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, memperindah bacaannya, memperbaiki bacaannya dengan tajwid, tahsin maksudnya, ya. Kemudian khusyuk ketika membacanya, menunaikan hak-hak pada setiap hurufnya, membelanya dari paham-paham yang menyimpang, mempercayai apa yang dikabarkan di dalamnya, berhenti dengan hukum-hukumnya, artinya tidak melanggar dan melampaui hukum-hukum tersebut, berusaha memahami ilmu-ilmu yang berkandung di dalamnya dan mengambil pelajaran darinya, serta merenungi keajaiban-keajaibannya, mengamalkan ayat-ayat hukum, tunduk serta menerima ayat-ayat yang mutasyabih, mengajak manusia kepada apa yang telah disebutkan dan nasihat-nasihat terhadapnya. Nah, ini ya nasihat terhadap Al-Quran, yaitu kita ya meyakini Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kita yakini khabar-khabar atau berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, merenungkannya dan mengamalkan kandungannya. Ya. Kemudian wali kitabihi wali rasulihi, dan agama adalah nasihat juga untuk rasulnya. Ya, apa yang maksud dengan nasihat untuk rasulnya? Ya, sekali lagi maknanya adalah kembali kepada yang pertama, memberikan yang terbaik. Ya, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, adapun nasihat untuk rasulnya, maknanya adalah dengan membenarkan kerasulannya. Kita benarkan ya bahwa beliau adalah benar Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap apa yang dibawanya. Apa yang dibawanya? Wahyu dari Allah. Ya, yang wahyu itu bisa berupa Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ya, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, membela di masa hidupnya, ya, dan juga membela semasa sepeninggalnya. Ya, kita tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Nabi ketika beliau hidup, tetapi ajarannya, sunnahnya masih ada sampai sekarang. Ya, dan apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Rasulullah SAW di antaranya adalah membela beliau semasa beliau sudah tidak ada. Jaga kehormatannya. Kalau ada orang yang menistakannya, menghinakan, kita bela. Ya. Kemudian memusuhi semua orang yang memusuhinya. Loyal, cinta ya kepada semua orang yang membela beliau, mengagungkan hak-haknya, menghidupkan ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Ini juga penting. Bahkan ini sangat penting sekali, bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW diuji dengan apakah kita juga mentaati perintahnya, menjalankan sunnahnya atau tidak. Menyambut panggilannya, ya, kemudian meniadakan kecurigaan dan tuduhan yang tidak-tidak terhadap sunnah-sunnahnya, mengedepankan ilmu tentang sunnah-sunnahnya, mempelajari makna-maknanya, beradab ketika membaca sirahnya, ya, kemudian tidak berbicara tentang sunnahnya tanpa dasar ilmu, berakhlak dengan akhlak Nabi, beradab dengan adab-adab Nabi. Ya, itulah nasihat untuk Rasulnya. Kita berikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, wali rasulihi, ya, wali a'immatil muslimin, dan juga kita memberikan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, menurut beliau bahwa Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa maknanya dua kalau nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Apa itu? Ya, yang pertama adalah memberikan hak-haknya, memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi Muhammad SAW perintahkan. Dan yang kedua, jika kita melihat ada ketidakbaikan, ada ketidaklurusan, maka kita luruskan, kita nasihati ya supaya dia baik lagi, ya, supaya pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu menjalankan amanah-amanah yang diberikan kepada mereka. Ya, beliau mengatakan, adapun nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, mentaati mereka, memerintahkan mereka untuk menegakkan kebenaran, mengingatkan mereka dengan kelembutan, ya, kemudian memberitahu mereka atas hal-hal yang mereka lalai darinya, menyampaikan kepada mereka hak-hak kaum muslimin yang harus mereka tunaikan,
ya, kemudian tidak memberontak kepada mereka dengan pedang, melembutkan hati mereka, ya, untuk mentaati, untuk melembutkan hati manusia, untuk mentaati para pemimpin, salat di belakang para pemimpin, berjihad bersama mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan yang terakhir, wali a'immatil muslimina ammah, bahwa agama itu nasihat untuk seluruh kaum muslimin, ya, awam kaum muslimin, semua kaum muslimin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah memberi pengarahan kepada mereka, ya, kemaslahatan untuk mereka, baik untuk kemaslahatan akhirat ataupun dunia mereka. Berikan nasihat untuk kemaslahatan dunia mereka ataupun akhirat mereka. Membantu mereka menjalankan hal itu. Jangan mengumbar aib mereka, tutupi aib-aib mereka. Ya, hilangkan bahaya terhadap mereka, berikan manfaat untuk mereka. Perintahkan mereka untuk hal yang ma'ruf dan cegah dari kemungkaran dengan kelembutan dan keikhlasan. Berkasih sayang kepada mereka, memuliakan yang tua dari mereka dan menyayangi yang muda dari mereka. Mengatur tempo waktu untuk memberikan nasihat kepada mereka, tidak menipu mereka, tidak hasad kepada mereka, mencintai semua kebaikan untuk mereka, dan membenci hal-hal yang buruk menimpa mereka sebagaimana hal itu menimpa dirinya. Ya, ini berarti ada dua hal, ya, dari nasihat terhadap kaum muslimin secara umum, dari dua makna tadi, yaitu memberikan yang terbaik dan memperbaiki urusan mereka. Kalau ada hal-hal yang minus, kalau ada hal-hal yang kurang, ya, itulah, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna nasihat, ya, dengan nasihat yang sangat singkat tapi maknanya sangat dalam, konsekuensinya sangat besar sekali. Ya, itulah sabda-sabda Rasulullah SAW, jawami'ul kalim, kalimatnya singkat tapi maknanya besar sekali. Dan kemudian, ya, kalau kita tadi memandang bahwa salah satu kata nasihat adalah kita memperbaiki, ya, mengarahkan, menegur saudara-saudara kita apabila mereka lalai melakukan kesalahan, ya, dan mengarahkan mereka kepada jalan yang lebih baik. Tentu ada adab-adab yang harus kita lakukan, ya, supaya nasihat itu benar-benar sukses, gitu, ya. Karena sebab kalau misalkan walaupun kita menginginkan yang terbaik, ya, kita menginginkan mereka itu berhenti dari kesalahan, ya, dan mereka kembali kepada jalan yang benar, itu kan suatu niat yang bagus, gitu, ya. Tetapi terkadang tanpa adab-adab yang baik, ya, hal itu tidak bisa terlaksana. Oleh karena itu penting kita memperhatikan adab-adab sebelum memberikan nasihat, ya. Apa yang di antara adab tersebut? Di antaranya, usahakanlah ketika kita menasehati saudara kita kaum muslimin yang lainnya, usahakan untuk menasehatinya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, apalagi di hadapan orang banyak, ya. Sebab mereka terkadang walaupun salah itu punya ego, ya. Sekadang tidak bisa menerima kalau nasihat itu diberikan di tengah-tengah umum, ya. Jadi lebih baik kita menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi, hanya 4 mata saja. Hal itu akan lebih baik buat hati mereka dan juga hati kita, gitu, ya. Kemudian yang kedua, pilihlah nasihat dengan kata-kata yang lembut. Sampaikan nasihat dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang pas, ya. Boleh jadi kita menginginkan kebaikan tapi kita nggak bisa kontrol mulut kita. Kita nggak bisa kontrol perkataan kita. Bukannya dia kembali kepada kebaikan, malah menjadi antipati, marah saudara kita karena kita berkata-kata kasar ketika memberikan nasihat, ya. Kemudian yang ketiga, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan diri kita bahwa ketika kita menasehati, kita menginginkan kebaikan, ya. Bukan karena kita ingin dianggap berjasa, ya, karena kita merasa kita lebih suci daripada dia, tidak. Kita menginginkan kebaikan untuknya, ya. Karena kebaikan untuk kaum muslimin adalah sesuatu yang kita idamkan pada setiap mereka, ya. Maka niatkan diri kita, ya, luruskan tekad kita bahwa kita menasehati dia karena kita menginginkan yang terbaik untuk mereka. Sebagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pengarahan kepada umatnya, memberikan dakwah, nasihat kepada umatnya, mereka mengatakan, sesungguhnya saya hanya memberikan nasihat kepada kalian, yaitu menginginkan yang terbaik untuk kalian. Ya, itulah sahabat LC rahimakumullah, pembahasan kita seputar nasihat,
Ya, jadi ini adalah suatu perkara yang penting di dalam agama kita. Sampai Al-Quran menegaskannya. Ya, para nabi pun menasehati umatnya, dan di dalam hadis Rasulullah SAW banyak nasihat, ya, banyak arahan, banyak juga perintah untuk kita memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin agar selalu terjaga, agar ketaatan kepada Allah itu bisa kita laksanakan, dan kemaksiatan, pelanggaran, kelalaian yang terjadi itu bisa kita hentikan terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain, ya, sesama kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain dan tema yang lain tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.